Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk situ, hewan, unta, dia punya dua kaki ternyata. Yang depan ini tangan, belakang kaki. Jadi keterangan pawang ya, itu nyata. Kalau dia tidak ada beban, oke, maka apa yang dia lakukan, dia dahulukan bagian belakang, kakinya. Oke? Kalau dia punya beban, sebaliknya, dia tekuk dulu yang depan. Jelas sampai sini? Oke ya, pelan-pelan. Sudah? Atau sebaliknya, bawa dalam keadaan saat sujud. Nah teman-teman ketika menyebutkan ibil tuh unta tanpa beban. Makanya kata Nabi, kamu dahulukan lututmu, jangan seperti unta. Ketika untanya ada beban, kakinya dia tumpukkan, tangannya dia lipat, maka dibalik dalam sujud. Oke? Yang paling menarik, Wa'il ini menerima hadis ini. Perhatikan, indahnya Nabi katakan. Wa'il menerima hadis ini kondisi beliau masih muda. Di awal-awal masuk Islam. Nabi masih ikut perang Badar, perang Uhud, dan sebagainya. Itu Wa'il masih hidup. Masih segar Nabinya. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal usia 63 tahun. Abu Hurairah masuk Islam usia Nabi 60 tahun. Hadis-hadis yang berbicara tentang kondisi Nabi di usia ini menunjukkan Nabi punya masalah dengan lutut. Itu klasik. Ya, semakin senior bisa lutut bermasalah. Maka hadisnya berkata kadang Nabi nyender di tiang. Kadang menggunakan tongkat karena lutut bermasalah. Maksudnya apa? Hadis ini ingin berkatakan, kalau Anda mau sujud, boleh gunakan dua cara. Bisa pakai telapak tangan, bisa pakai lutut. Kalau lutut Anda bermasalah, gunakan telapak tangan. Dan kesimpulan jangan salah, ini bukan persoalan tua atau muda. Ya, jadi jangan Anda simpulkan anak muda turun pakai telapak tangan. Tua. Ya mungkin cedera dia main bola, kakinya cedera, gunakan telapak tangan. Jadi nggak ada masalah di sini. Ketika telapak tangan masalah, pakai lutut. Ketika lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Yang salah pakai kepala duluan. Gak usah ribut. Oke? Nah, maka kesimpulan yang dilakukan oleh para ulama, kalau mau turun boleh gunakan dua hal ini. Tapi yang paling asal lutut. Yang paling asal, walaupun telapak tangan tidak salah. Kita mulai dengan cara turun. Izin ya, kelihatannya dari belakang. Bismillah, maaf ya. Nah ini di lutut ya, sini. Turun gini. Nah, lutut dulu. Jelas? Baru telapak tangan. Oke. Kemudian untuk yang kedua, pakai telapak tangan dulu, gini. Turun begini. Baru kemudian lutut. Nah biasanya cara ini awalnya ditempuh kalau lutut bermasalah. Ya, jadi dasarnya lutut supaya topangannya tuh lebih kuat dulu. Nggak langsung kaget jatuh gitu. Ya, karena lutut lebih kuat dibandingkan dengan telapak tangan. Jadi kalau tubuhnya besar, bebannya tinggi, maka tertopang duluan pakai lututnya. Jelas begini? Oke. Baru sekarang posisi sujud. Nah, karena saya harus menerangkan, nggak mungkin saya terangkan sambil sujud. Saya butuh teman-teman satu untuk di depan. Karena tidak ada meja, boleh yang paling besar. Boleh, siapa aja. Oke, Chan, ayo sini. Boleh. Siapa nanti kan bentar lagi. Ya, bismillah. Maju ke depan. Ngadep kemana? Sana Madrid, sana Dortmund. Kira-kira mana? Ya, kalah 2-0 ya. Saya nggak nonton. Baca sini aja ya. Sudah fokus teman-teman? Belakang kelihatan ya? Oke, silakan sujud. Nah, ya. Maafkan saya ya kalau nanti agak lama misalnya. Teman-teman mohon izin, mohon dilihat baik-baik. Kalaupun tak nampak sekarang, ini kan direkam nanti bisa dicek kembali. Satu, saya bacakan hadisnya dulu ya. Nah, duduk sebentar. Biar nggak pegal. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, terdapat di Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 814. Oke? Saya bacakan hadisnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirtu an asjuda ada sab'ati a'zamin. Aku diajarin Nabi, diperintah Nabi untuk sujud dengan menempelkan 7 anggota tubuh. Ada berapa? Ingat 7 ya.
Satu, alal jabah, kening. Ini. Oke, nanti fokus ya. Yang rambutnya panjang, yang laki-laki, nanti ada babnya sendiri. Yang pakai mukena perempuan, atau kerudung, atau jilbabnya, nanti ada babnya sendiri. Saya tunjuk dulu, kening. Wa asyara, perhatikan, ila anfihi. Dan saat menyebutkan kening, Nabi pun menunjuk ke hidung. Begini. Oke, tapi yang disebut apa? Kening. Satu. Dua, perhatikan kalimatnya. Yadain au kaffain. Dua telapak tangan. Dihitung dua. Kening satu, tambah dua berapa? Tiga. Oke. 4 dan 5, rukbatain. Dua lutut. Baik, 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Kemudian yang terakhir, atraful qadamain. Dua kaki dengan melipat bagian jemarinya. Tambah 2 berapa? 7 ya, di dua kaki. 1 tambah 2, tambah 2 lutut, tambah 2 di kaki. Oke, 7. Pastikan itu. Baik, untuk hidung, karena ditunjuk, maka di sini ada hukum khusus, ditafsil namanya sama ulama. Dia tidak berhukum wajib. Oke, bukan anggota, tapi dianjurkan sunnah. Melihat kepada tempat. Kalau tempatnya bersih, baik, menempel bagus. Dan nanti akan jadi ukuran biasanya kalau kening bagus, hidung tuh insya Allah tuh nggak akan ada masalah. Mau mancung, mau biasa nggak ada masalah. Oke, kecuali Pinocchio lah. Ya. Kemudian yang kedua yang repot itu adalah kalau sedang sholat di tempat yang tidak semacam ini. Oke, misal di tanah biasa yang bersih, tapi kan kalau hidung nempel terhirup jadi bahaya. Maka tidak harus menempel. Jelas ya? Itulah sebabnya Nabi tunjuk itu untuk memberikan kesan, lihat tempat kamu sujud. Yuk kita mulai. Bismillah. Silakan. Satu, kening. Nah, tahan ya teman-teman sekalian. Sekarang sebelum ke kening, saya ambil posisi telapak tangan dulu. Nah, diangkat dulu, duduk sebentar. Teman-teman lihat sini ya, takbir ya. Ya, takbir yang sudah pernah kita belajar bersama. Kan takbir itu bisa di sini. Oke. Sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi, atau di sini sejajar dengan daun telinga. Jelas ya? Baik. Nah, posisi sujud tangan tuh nggak jauh dari ini. Jadi di sini, cukup di sini turunkan di tempat sujud. Jelas? Nah, yang dimaksud panjangkan sujudmu, maksudnya doa. Ada hadis lain mengatakan fa'aktsirud doa. Maksudnya doanya, bukan tangannya manjang ke depan. Enggak, karena ini terjadi, betul. Ini terjadi. Ada orang sujud tangan begini. Oke? Nah, normal aja. Tangan seperti kita takbir, simpan tangan di situ.